Melani, Gustia, Indah, Elsa, Risma. Baik, semuanya hadir. Bagaimana keadaan kalian hari ini? Semua sehat ya? Baiklah, sebelum kita masuk materi kita hari ini tentang asuransi, pada minggu lalu kita sudah belajar jasa lembaga keuangan, yaitu pasar modal. Apakah itu pasar modal? Pasar modal merupakan wahana untuk mempertemukan pihak-pihak yang memerlukan dana jangka panjang dengan pihak yang memiliki dana tersebut. Iya, betul sekali. Pasar modal itu adalah tempat di antara orang yang membutuhkan seperti saham, obligasi, dan lain sebagainya dengan orang yang memiliki atau yang menjual saham dan obligasi dan surat berharga lainnya. Baiklah, mungkin sudah paham semuanya. Hari ini kita akan belajar mengenai asuransi. Nah, sebelumnya, mengapa sih kita penting mempelajari asuransi? Karena asuransi sendiri dalam kehidupan sehari-hari kita tentunya akan berhadapan dengan asuransi. Misalnya, ketika kita sakit, maka kita menggunakan jasa dari asuransi, yaitu jasa BPJS. Ini merupakan salah satu contoh dari asuransi, sehingga kita perlu mempelajari apa sih itu asuransi. Kemudian tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, mampu mendefinisikan apa itu asuransi. Kedua, menyebutkan fungsi asuransi. Yang ketiga, jenis-jenis asuransi. Yang keempat, prinsip kegiatan asuransi dan apa saja sih produk dari asuransi serta peranan asuransi bagi perekonomian Indonesia. Nah, adapun tahapan dalam pembelajaran kita hari ini yaitu menggunakan pendekatan saintifik. Apa sih itu pendekatan saintifik? Pendekatan saintifik ini dalam pelaksanaannya akan melalui beberapa tahapan. Ada tahapan mengamati, tahapan menanya, tahapan mengumpulkan data atau informasi, kemudian ada tahapan menganalisis informasi ataupun data serta mengkomunikasikan atau mempresentasikannya. Langsung saja, di sini Ibu ada sebuah video mengenai perasuransian. Bisa dilihat terlebih dahulu penjelasan terkait perasuransian serta bisa membaca referensi lain yang berada di buku LKS kalian. Selamat menyaksikan. Peran asuransi, jenis-jenis asuransi, prinsip kegiatan usaha asuransi, dan produk asuransi. Jadi langsung saja yang pertama kita akan membahas pengertian asuransi, fungsi, dan peran asuransi. Sebelum saya bertanya, apa sih itu asuransi? Ya, betul. Asuransi adalah suatu perjanjian antara tetangga ataupun jasa pemberian ataupun perusahaan asuransi. Sedangkan fungsi utama dari asuransi adalah sebagai mekanisme untuk menghargai risiko, yaitu menghargai risiko dari satu pihak atau tertanggung. Didengarkan, tadi sudah menjelaskan tentang apa itu asuransi di videonya. Selanjutnya, dari video tadi dapat disimpulkan bahwa asuransi itu merupakan suatu perjanjian antara pihak penanggung dan pihak tertanggung,
di mana pihak tertanggung akan mendapatkan premi sebagai imbalan atau balasan bagi dia yang mengalami suatu kerusakan atau kerugian akibat kejadian yang tidak pasti atau terjadi tiba-tiba. Nah, selanjutnya kita masuk kepada fungsi asuransi. Fungsi asuransi ini dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada fungsi utama atau primer, yang kedua ada fungsi sekunder. Fungsi utama dari asuransi yaitu berfungsi sebagai pengalih atau membagi resiko. Maksudnya begini, ketika asuransi ini digunakan apabila kita mengalami misalnya kecelakaan, otomatis dengan kecelakaan kita membagikan resiko kita kepada pihak perusahaan asuransi agar pihak perusahaan asuransi dapat menanggung biaya atau kerugian selama kita mengalami kecelakaan. Misalnya kan dalam kecelakaan itu kita berugi atau merasakan kerugian pada kendaraan kita yang hancur, otomatis dengan perusahaan asuransi mereka akan mengganti total biaya kerusakan dari motor kita tersebut ataupun biaya perobatan kita selama di rumah sakit. Nah, yang kedua ada fungsi sekunder. Fungsi sekunder ini dia memberikan fungsi seperti pertumbuhan ekonomi, memberikan keamanan, di mana ketika kita mengalami sakit, otomatis perusahaan asuransi ini memberikan fungsi sebagai keamanan atau pelindung agar kita segera dibawa ke rumah sakit. Ada perlindungan dari mereka agar kita dapat bertahan gitu. Ada obat-obatnya gitu. Kemudian kita masuk kepada jenis asuransi. Nah, untuk jenis asuransi ini ada videonya, bisa disaksikan. Lembaga sosial dalam Yang pertama itu ada asuransi kesehatan. selanjutnya yaitu jenis-jenis asuransi. Apa saja sih jenis-jenis asuransi? Yang pertama asuransi kesehatan, yang kedua asuransi jiwa, yang ketiga asuransi kendaraan, keempat asuransi pendidikan. Beda dari video yang sudah disajikan. Jadi sebenarnya jenis asuransi yang sudah ditayangkan itu terbagi lagi dari jenis asuransi berdasarkan objek ataupun bidang usahanya. Yang pertama, jenis asuransi itu ada asuransi berdasarkan sifatnya. Asuransi berdasarkan sifatnya ini dibagi menjadi dua, yaitu ada asuransi wajib dan asuransi sukarela. Dengan kata wajib, otomatis asuransi ini diwajibkan kepada seluruh warga Indonesia agar mendapatkan perasuransian atau layanan dari pihak asuransi. Misal dari asuransi wajib yaitu ada BPJS. Kemudian ada jenis asuransi yang kedua ada sukarela. Sukarela kalau tadi itu diwajibkan, kalau sukarela berarti tidak diwajibkan atau berarti siapa saja yang mau masuk di asuransi tersebut diperbolehkan, namun jika tidak juga diperbolehkan. Misalnya kayak angkatan darat. Angkatan darat itu memiliki perasuransian tersendiri. Ketika mereka sebagai anggota angkatan darat itu melakukan perasuransian itu diperbolehkan, namun jika tidak maka tidak apa-apa, tidak diwajibkan. Kemudian jenis asuransi yang kedua itu berdasarkan bidang usahanya. Yang pertama ada asuransi orang. Nah, di video tadi disebutkan ada itu asuransi kesehatan, asuransi jiwa dan lain sebagainya. Asuransi orang ini adalah berkaitan dengan diri manusianya sendiri atau orangnya. Jadi ketika dikatakan jenis asuransi itu ada asuransi kesehatan, asuransi jiwa, itu merupakan masuk di bagian asuransi orang karena berkaitan dengan jiwa
kendaraan itu terjadi kerusakan, maka itu termasuk sebagai jenis asuransi umum atau kerugian. Selanjutnya ada perusahaan reasuransi. Perusahaan reasuransi dengan kata re berarti ini kembali. Jadi di sini ada dua perusahaan asuransi yang saling bekerja sama untuk menanggung satu tertanggung. Misalnya PT Adira tidak sanggup untuk menerima resiko yang ditanggung oleh Elsa misalnya. Nah, PT Adira ini berbagi kepada PT lainnya agar Elsa ini dapat menikmati atau pergantian dari kerusakan atau kejadian yang dialaminya. Jadi ada dua perusahaan yang akan bertanggung jawab sekaligus. Itulah fungsi dari tadi kan ada di sini utama pengalihan risiko. Jadi nanti dia bisa berbagi resikonya. Yang terakhir ada perusahaan asuransi sosial. Perusahaan asuransi sosial ini berkaitan dengan finansial. Apa itu finansial? Kalian tahu? Finansial ini berarti dengan kerugian terhadap keuangan. Misalnya Risma tidak memiliki biaya untuk melakukan pengobatan. Ini berkaitan dengan finansial. Jadi bisa saja Risma menggunakan asuransi dari perusahaan sosial. Nah, selanjutnya kita masuk kepada prinsip asuransi. Prinsip asuransi ini ada beberapa. Yang pertama ada insurable interest. Insurable interest ini berarti hanya kepentingan yang dapat diasuransikan. Jadi nggak semua kepentingan itu dapat diasuransikan. Misalnya ketika kalian ingin jalan-jalan, kemudian kalian melakukan perasuransian, itu tidak bisa. Namun ketika kalian mengalami kejadian sesuatu yang tiba-tiba seperti kayak kebakaran, kecelakaan, itu bisa diasuransikan. Jadi insurable interest ini hanya kepentingan hanya kepentingan yang dapat diasuransikan saja, tidak semua kepentingan dapat diasuransikan. Yang kedua yaitu ada utmost good fight. Maksudnya yaitu di mana asuransi ini dia harus mengandung prinsip itikat baik. Jadi ketika nasabah itu diminta atau tidak untuk membayar premi, maka nasabah itu harus memiliki itikat baik untuk membayar dan menceritakan kejadian sebenar-benarnya. Walaupun tidak ada paksaan, namun harus dengan itikat baik menyampaikan yang kejadian sebenarnya. Yang selanjutnya yaitu ada proximate cause atau penyebab dominan. Penyebab dominan ini maksudnya ketika terjadi dua kejadian penyebab, maka penyebab dominan mana yang diutamakan? Misalnya ketika terjadi tanah longsor, rumah tersebut ambruk. Nah, ketika dilihat rumah tersebut ambruk karena tanah longsor atau karena sudah lapuk. Ketika penyebab dominannya karena tanah longsor, maka itu dapat diasuransikan. Namun ketika itu karena sudah lapuk, maka tidak dapat diasuransikan. Itu yang dibilang penyebab dominannya yang mana? Karena kita balik kepada prinsip insurable interest. Selanjutnya ada indemnity, pengganti kerugian. Penggantian kerugian ini tidak akan berlebih dari jumlah kerugian yang dialami. Misal kerugian itu sebesar 50 juta. Otomatis perusahaan asuransi tidak akan membayar lebih dari 50 juta. Tapi kurang dari 50 juta bisa terjadi. Kalau lebih dia tidak akan mungkin. Kemudian ada subrogation. Subrogation ini adalah adanya pihak ketiga. Jadinya salah satunya harus dipilih. Misal Indah mengalami kecelakaan, kemudian yang menabraknya Elsa misal. Jadi Indah ini harus memilih untuk penggantian kerugiannya itu Elsa atau perusahaan asuransi. Ketika Indah memilih Elsa, maka Indah tidak boleh meminta kepada perusahaan asuransi lagi. Tapi kalau Indah memilih perusahaan asuransi, Indah tidak boleh meminta kepada Elsa lagi untuk penggantiannya. Itu yang dimaksud dengan subrogation. Yang terakhir ada kontribusi. Kalau subrogation tadi orangnya, pihaknya, kalau kontribusi ini berkaitan dengan objeknya. Misalnya, dalam kecelakaan tadi, Indah membutuhkan perawatan kesehatan serta motornya yang rusak. Jadi Indah harus memilih kalau
asuransi, cuma apa yang dihasilkannya saja. Kalau tadi asuransi orang itu menghasilkan asuransi kesehatan, maka produknya ada asuransi kesehatan. Ini berkaitan dengan kesehatan seseorang. Kemudian ada asuransi jiwa. Kalau asuransi jiwa sama kesehatan ini berbeda. Kalau kesehatan itu misalnya hanya untuk berobat dan lain sebagainya. Namun ketika asuransi jiwa ini berkaitan dengan jiwanya. Ketika misal mengalami kecelakaan terus tangannya putus. Nah, ini masuk di asuransi jiwa karena kehilangan suatu organ tubuhnya. Selanjutnya ada produk kesehatan asuransi kendaraan. Kalau asuransi kendaraan pasti sudah tahu kita itu berkaitan dengan kendaraan. Ketika terjadi kerusakan pada kendaraan, ini masuk sebagai produk asuransi kendaraan. Selanjutnya ada asuransi pendidikan. Asuransi pendidikan ini berguna bagi anak-anak orang tua yang misalnya mengalami meninggal dunia dan lain sebagainya. Jadi bisa diasuransikan untuk penanggung biaya dari pendidikan mereka. Selanjutnya ada asuransi properti. Asuransi properti ini berkaitan dengan suatu bangunan. Misalnya untuk bangunan sekolah. Bangunan sekolah itu bisa diasuransikan. Dia berkaitan dengan bangunan. Nah, ini mungkin dari penjelasan mengenai definisi asuransi, fungsi asuransi, jenis asuransi, prinsip asuransi, produk asuransi. Ada yang mau ditanyakan? Saya, Bu. Siapa saja yang bakal memiliki asuransi kesehatan, Bu? Ya, siapa saja yang betul memiliki asuransi kesehatan. Jadi asuransi kesehatan itu siapa saja bisa memilikinya. Memilikinya itu maksudnya tidak ada batasan, dari anak kecil pun, orang dewasa, remaja, bahkan yang sudah meninggal dunia juga bisa diasuransikan. Jadi itu nggak ada batasannya, siapa saja bisa menjadi pemilik atau pemakai dari asuransi. Ada lagi yang bertanyakan? Baiklah, kalau nggak ada, kita masuk kepada diskusi kelompok. Di mana untuk diskusi kelompoknya yang sudah menyiapkan pembagian kelompoknya. Yang pertama untuk kelompok 1 itu terdiri dari Elsa, Risma, dan Linda. Untuk kelompok 2 terdiri dari Mela sama dengan Gustia. Ya, Bu. Nah, untuk kepada setiap kelompok silakan duduk per kelompoknya. Sudah? Silakan untuk kelompok. Di halaman 32 itu ada ulasan singkat terkait asuransi. Silakan dibaca terlebih dahulu, kemudian persiapkan pertanyaan untuk kelompok lain. Kelompok 1 membuat pertanyaan untuk kelompok 2, kelompok 2 membuat pertanyaan untuk kelompok 1. 2 menit saja. Sudah, waktunya sudah cukup untuk membaca dan membuat pertanyaan. Kemudian di sini Ibu sudah menyiapkan suatu games atau permainan. Namun permainannya ini berkaitan dengan materi kita, yaitu tentang peranan asuransi. Jadi Ibu sudah menyiapkan sebuah puzzle dan kertas, di mana puzzle di sini setiap kelompok itu harus membuat. Misal, kita akan membahas mengenai peran asuransi dalam perekonomian Indonesia. Nah, di dalam kertas ini nanti untuk kelompok 1 menyebutkan apa saja sih menurut kalian yang menjadi peran dari asuransi. Kemudian 1, 2, 3 silakan diisi. Kemudian misal di kolom 1 kalian membuat sebagai keamanan. Maksud keamanannya itu keamanan seperti apa? Silakan ditulis di kertasnya. Kemudian ini sudah berbentuk puzzle, silakan dicocokkan. Ketika tidak cocok jangan ditulis
atas. Ketika tidak ada lawannya nanti, maka itu akan dianggap salah walaupun jawaban kamu benar. Paham? Silakan dikerjakan terkait dengan peranan asuransi. Apa saja yang menjadi peranan dari asuransi? Satu dipersilakan presentasi terlebih dahulu. Silakan maju. Siapa yang mau presentasikannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami, yaitu tentang peran asuransi. Peran asuransi terbagi menjadi 3. Yang pertama, memberikan keamanan, menghasilkan sumber dana, dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Memberikan keamanan, yaitu asuransi sebagai penyediaan dukungan keuangan atas kerusakan yang terjadi tiba-tiba. Yang kedua, menghasilkan sumber dana, yaitu premi yang dikumpulkan dari nasabah asuransi dapat diinvestasikan perusahaan asuransi. Yang ketiga, mendorong pertumbuhan ekonomi, yaitu asuransi dapat meningkatkan stabilitas keuangan. Mungkin ada pertanyaan dari kelompok 2, kami persilahkan. Menurut penyaji, apakah keunggulan dari adanya asuransi dibandingkan dengan lembaga jasa keuangan lainnya? Seperti yang sudah kita pelajari, keunggulannya yaitu asuransi dapat memberikan keamanan atau perlindungan kepada kita karena suatu kejadian yang terjadi sewaktu-waktu. Apakah bisa diterima? Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangan. Selanjutnya kepada kelompok 2 dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membacakan hasil diskusi kami, yaitu tentang peranan asuransi. Asuransi dibagi menjadi 3. Yang pertama, mendorong pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, menghasilkan sumber dana. Yang ketiga, memberi keamanan. Mendorong pertumbuhan ekonomi adalah asuransi yang dapat mendorong aktivitas. Yang kedua, menghasilkan sumber dana adalah dengan asuransi dapat melakukan kegiatan investasi perusahaan dengan membeli saham. Yang ketiga adalah memberi keamanan, yaitu asuransi sebagai pelindung atas kehilangan atau kerasukan yang terjadi kerusakan yang terjadi kepada kelompok.
kehidupan sehari-hari. Baik, saya jawab pertanyaannya. Contohnya, misalnya terjadi kebakaran, dengan asuransi memberikan keamanan atau perlindungan untuk mengganti kerusakan tersebut. Pada nomor kedua, kalau diterima. Baiklah, yang itu saja yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sudah dijelaskan tadi dari kelompok 1 dan kelompok 2 mengenai peran asuransi. Jadi peran asuransi itu ada 3. Yang pertama memberi keamanan, di mana asuransi ini dia itu sebagai penyedia dukungan keuangan dan mengurangi ketidakpastian dalam bisnis dan kehidupan seseorang, sehingga asuransi itu menjadi pelindung ketika terjadi kerusakan atau kehilangan yang terjadi tiba-tiba. Yang kedua, ada perannya itu menghasilkan sumber dana. Sumber dana ini dari mana sih? Sumber dana ini berasal dari premi yang dikumpulkan oleh nasabah asuransi, kemudian diinvestasikan perusahaan asuransi dalam pembelian surat berharga seperti saham. Nah, dengan dana tersebut maka kan tadi sudah beli saham nih, maka mereka akan mendapatkan dana hasil penjualan tersebut yang dapat digunakan perusahaan dalam mengembangkan industri dan oleh pemerintah untuk mengembangkan perekonomian negara. Yang terakhir ada peran asuransi, yaitu mendorong pertumbuhan ekonomi. Jadi asuransi ini berperan untuk mengurangi kerugian sehingga meningkatkan stabilitas keuangan serta mendorong aktivitas perdagangan. Nah, itulah peran asuransi dalam perekonomian Indonesia. Mungkin ini saja materi kita pada hari ini. Asuransi adalah suatu perjanjian antara penanggung dan tertanggung dengan menerima suatu premi sebagai pengganti kerusakan kehilangan baginya. Fungsi asuransi yaitu fungsi primer atau utama, fungsi sekunder. Jenis asuransi yaitu asuransi orang, asuransi wajib, dan asuransi sukarela. Prinsip asuransi yaitu insured, contribution, dan lain-lain. Produk asuransi yaitu asuransi jiwa, asuransi kesehatan, dan asuransi lainnya. Nah, terima kasih kepada Risma terkait kesimpulannya. Jadi sudah dijelaskan kesimpulan dari asuransi, yaitu kalau definisinya tadi itu perjanjian antara pihak tertanggung dan penanggung sebagai pengganti kerugian. Terus fungsinya itu ada fungsi utama dan sekunder. Sedangkan jenisnya ada asuransi wajib, sukarela, asuransi orang, asuransi umum, reasuransi, perusahaan asuransi sosial. Kemudian untuk prinsipnya ada insurable interest, utmost good faith, terus ada contribution, subrogation, dan lain sebagainya. Terus ada produk asuransi, ada asuransi kesehatan, asuransi jiwa, asuransi kendaraan, asuransi pendidikan, dan asuransi properti. Kemudian yang terakhir ada peran asuransi dalam perekonomian Indonesia, ada 3, yaitu sebagai keamanan, sebagai sumber dana, serta sebagai peningkatan atau pertumbuhan ekonomi. Nah, Ibu sudah menyediakan lembar kerja kalian di rumah. Silakan kerjakan di rumah, kemudian besok bisa dikumpulkan kepada Gustia, bisa diantar di kantor nantinya ya. Ya, Bu. Mungkin nanti bisa dikerjakan saja di rumah. Kalau ada yang nggak paham bisa nanti ditanyakan lewat WhatsApp di grup WhatsApp-nya. Untuk minggu depan kita akan mempelajari mengenai
أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Baik, terima kasih. Sekian pembelajaran kita. Akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.